Atau kita juga mengenalnya sebagai EMF ya, gaya elektromotif atau electromotive force ya. Untuk proses spontan, otomatis E-sel itu pasti positif. Harus itu. Semakin besar positifnya, maka E-sel semakin banyak menghasilkan kerja ya. Atau semakin banyak kerja yang bisa dihasilkan oleh sel tersebut ya, begitu. Nah, satuan yang digunakan untuk potensial ini adalah volt ya. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb ya. Coulomb itu muatan ya. Coulomb itu muatan. Muatan itu sama dengan banyaknya elektron yang bergerak per satuan waktu ya, itu. Ya begitulah kita mengingat-ingat kembali fisika ya, pelajaran fisika SMA dulu ya. Potensial sel ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Karena itu biasanya kita lalu membuat standar-standar ya. Karena tiap bergerak ya, suhu elektrolitnya maupun suhu ruangan naik, nah maka sudah berbeda. Karena itu biasanya lalu disepakati terjadi pada 298 Kelvin atau sekitar 25 derajat Celcius. Lalu pada kondisi 1 atmosfer. 1 atmosfer itu seperti apa sih? Ya kita nggak ngapa-ngapain di ruangan seperti ini 1 atmosfer. Tapi kalau saudara itu dikasih blower ya, tahu blower? Ya, ada gas yang sangat kencang ya. Nah, lalu disemprotkan ke kalian. Nah, kalian kan pasti begini-beginilah. Itu sudah tidak 1 atmosfer lagi ya, itu gambarannya. Atau di vakum. Ya, saudara di vakum. Saudara kan ketarik ya itu ya. Itu juga sudah di bawah 1 atmosfer ya. Jadi kalau ditekan ada tambahan tekanan berarti bukan 1 atmosfer atau lebih ya, lebih di atas 1 atmosfer. Tapi kalau kalian disedot berarti kurang dari 1 atmosfer. Nah begitu. Kalau saudara biasa saja di ruangan seperti ini, nah itu yang disepakati sebagai 1 atmosfer. Berarti kita tidak memberikan perlakuan apapun terhadap tekanan ya, tidak nyedot juga tidak nekan. Nah, inilah kondisi 1 atmosfer seperti ini. Ya. Kalau reaksi itu terjadi pada saat juga diberikan vakum, ya berarti di bawah 1 atmosfer. Nah, itu sudah tidak standar lagi, berarti harus ada perhitungan lagi, ya begitu. Ya inilah makanya potensial-potensial yang dihasilkan dari setiap sel yang kita buat itu disepakati terjadi di ruang, ya di suhu ruang juga di tekanan ruangan seperti ini. Ya, suhunya sekitar 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer untuk gas ya. Lalu juga biasanya digunakan konsentrasi 1 mol. 1 mol. 1 mol itu ada berapa atom atau molekul? Coba siapa yang ingat? Supaya gambaran kalian itu bisa tahu ya, di dalam 1 liter itu ada 1 mol. Nah, kira-kira di dalam pikiran saudara ini atom atau molekul itu berdesak-desakan enggak? Nah, gitu. Ya. Jumlahnya. Berapa jumlahnya? Ya, bilangan Avogadro itu loh dulu berapa? 6,02 kali 6,022 kali 10⁻²⁵. Nah, ya itu. Jadi pangkat 23 itu saudara bisa membayangkan kita membuat angka 1, nolnya ada 23. Tapi ini adalah 6, ya. Terus pangkat 10, kali 10 pangkat 23 bisa dibayangkan. Kira-kira dalam 1 liter berdesak-desakan enggak? Ayo saya tanya, kira-kira berdesak-desakan enggak? Loh, orang kimia harus pandai menghayal berdesak-desakan. Gimana berdesak-desakan enggak?
Loh, kenapa berdesak-desakan? Ya kalau kelereng kamu masukkan dalam volume 1 liter, berdesak-desakan. Lah ini atom. Nah, kamu harus mulai berpikir berapa diameter atom, ya enggak? Ayo kira-kira berapa sih diameter atom? Ada 1 nano? Nah, inilah orang kimia, harus tahu gambarannya sehingga pandai berkhayal. Kalau saudara sudah pintar berkhayal, nah, saya menjelaskan apapun saudara fine-fine saja. Nah, sekarang saudara menjawab berdesak-desakan. Kamu pernah melihat, ya, kamu membuat larutan elektrolit terus kelihatan berdesak-desakan gitu? Ayo. Tidak. Kental begitu, ya, tandanya di konsentrasi tinggi. Enggak kan? Tidak. Nah, kenapa? Karena atomnya itu ya kecil-kecil banget. Berapa ukuran atom? 10 min 15 meter. Meter. Nggih, 10 min 15. Itu ada yang 10 min 15 itu hidrogen ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang gede-gede, misalnya uranium, itu kan 200 sekian. Ya, berarti kira-kira ya 200 kalinya hidrogen. Ya, 10 pangkat 15, berarti 10 pangkat min 13. Tadi 10 pangkat berapa? Min 15 ya. Nah, kalau makin besar berarti pangkatnya makin kecil apa makin besar? Makin kecil. Kecil. Satu piko lah ya. Satu piko itu 1 kali 10 pangkat min 12 ya. Mungkin sampai atau 10 piko ya. 1 piko sampai 10 piko ya. Wes cantik, 10 piko itu berapa? Piko itu berapa? 10 min 12. Jadi kalau ingin menjadi nano, kira-kira berapa atom? Nah, wes. Yo, mesisan. Biar kamu juga ada gambaran-gambaran. Nano itu kan 10 pangkat min 9. Berarti kira-kira dikalikan 1000 atom ya, membentuk klaster atau kumpulan atom. Nah, itulah nano. Oke, gambaran jelas ya. Nah, dengan demikian, kalau ada volume 1 liter, ya, katakanlah misalnya diameternya beker gelasmu itu kira-kira 15 cm begitu ya, misalnya ya, 15 cm ya. Ya nggak mungkin mereka berdesak-desakan karena ukurannya adalah piko. Ya, 10 pangkat min 12 ya. Itu. Sampai di sini kira-kira saudara bisa paham? Bisa kenalan. Bisa, Bu. Paham, Bu. Ukurannya 10 pangkat min 12, lah jumlahnya 10 pangkat 23. Nah, ya kan? Nah, perkirakan terus volumenya itu sekian itu 1 liter ya. Jadi mereka tidak berdesak-desakan ya. Itu. Mereka masih bebas bergerak ya. Gitu. Oke. Jadi semoga saudara sudah mulai bisa berkhayal ya kan, yang namanya 1 mol itu sekian biji banyaknya. Nah, kalau itu 1 mol kan berarti M besar itu kan artinya sekian mol per liter kan gitu ya. Nah, di dalam volume 1 liter ya. Oke. Itu semua yang kalian sudah harus bisa khayalkan dan pastinya harus bisa merancang sebuah sel yang lebih konkret. Ya kan, kalau sel elektrokimia kan jelas bayangan saudara lebih enak kan membayangkan daripada membayangkan yang tadi itu ukuran dari tiap atom. Nah, saudara kan, wih, bayangkannya ya, keruwelan gitu ya. Gitu. Kalau sel elektrokimia ini, gambarnya tadi sudah jelas ya, sehingga saudara tinggal merancang saja, ya, merancang saja. Oke, sekarang apa sih gambaran yang dimaksudkan dengan potensial elektroda standar? Ya, kita harus berpikir bagaimana ilmuwan-ilmuwan dulu itu bisa menemukan harga potensial standar masing-masing unsur. Nah, saudara juga harus bisa membayangkan itu.
Ya, bagaimana dulu ilmuwan memperoleh harga-harga itu. Nah, karena itu marilah kita pahami bahwa potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada. Jadi, berapa potensial yang diperlukan untuk menjadikan logam itu melepaskan satu elektron atau yang sudah bermuatan N plus itu menerima N elektron untuk menjadi logamnya kembali. Nah, itu diperlukan potensial berapa? Nah, itu secara teoritik ya. Jadi, yang sudah bermuatan menjadi nol lagi atau sebaliknya, kan memang ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi ya. Nah, yang tereduksi katakanlah pada saat suatu kation menerima elektron lalu menjadi logamnya itu sendiri tanpa muatan atau muatannya nol, itu terjadi pada potensial berapa? Nah itu. Lalu bagaimana mereka merancang dan mendapatkan data itu? Saudara pasti sekarang pusing memikirkan ya, membayangkan bagaimana ngitung sebuah potensial elektroda ya. Iya enggak? Iya, Bu. Tapi memang itu semua adalah kesepakatan ya. Kesepakatan. Ya, H plus menjadi H2 itu disepakati terjadi pada 0 potensial. Nah, nanti semua dibandingkan dengan proses reduksi H plus itu. Apakah di atasnya, apakah di bawahnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau tidak ada kesepakatan kita nggak bisa membuat harga-harga itu. Ya, itu ya. Jadi menurut kesepakatan potensial elektroda standar itu selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi yang tadi saya sebutkan ya, misalnya katoda kation ditambah N elektron maka akan menjadi bentuk tereduksinya yaitu logamnya. Nah, itu sudah pasti kita menyepakati menuliskannya selalu begitu. Ya, bentuk teroksidasi berarti kan yang bermuatan positif itu ditambah sekian elektron ya. Kalau misalnya Fe 2 plus ditambah 2 elektron lalu menjadi Fe. Itu kita sepakati sebagai bentuk setengah sel ya, setengah sel. Itu ya. Lalu potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika itu dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Ya, jadi kalau bentuk tereduksi itu kita balik ada di sebelah kiri, itu menghasilkan bentuk tereduksi plus N elektron, maka hasilnya harganya menjadi tidak N0 tapi minus dari N0 ya. Jadi kalau kita membalik arah maka potensial reduksi yang dihasilkan itu minusnya begitu ya. Lalu kita harus sepakati bahwa potensial standar sel itu tadi bagian yang tereduksi dikurangi bagian yang teroksidasi. Bagian yang tereduksi adalah di katoda. Dikurangi potensial standar di bagian yang teroksidasi yaitu di anoda. Nah, inilah selisih inilah yang kita sebut sebagai potensial reduksi standar dari sel ya. Oke. Ini hal-hal yang penting yang kita harus pegang, kita sepakati. Nah, sekarang seperti yang tadi saya ceritakan ke saudara, jadi memang berapa sih harga potensial itu disepakati. Ya, bahwa terjadinya reduksi H plus menjadi H2 ini kita sepakati memiliki potensial 0. Dibolak-balik kan tetap 0 juga, ya kan? Jadi tereduksinya hidrogen atau
oksidasinya H2 menjadi H+, itu juga terjadi pada 0. Kan nggak ada minus 0 atau plus 0. Sama-sama kan 0 itu. Nah, itu. Sehingga dalam reaksi kesetimbangan pembentukan H2 maupun pembentukan H+, nah itu terjadi pada potensial 0. Nah, nanti semua unsur-unsur yang ada di sistem periodik, ya, tentunya yang logam ya, yang pada umumnya memiliki harga potensial standar, itu dibandingkan dengan reduksi H+ ini atau oksidasi H2 ini, ya. Dibandingkan semua dengan 0. Ya. Untuk harga di bawahnya dikasih tanda negatif, untuk harga di atasnya diberi tanda positif. Ya, ini kesepakatan ini. Adapun suatu saat saudara membuat standar baru, ya, misalnya, wah terkait dengan perubahan lingkungan, nah, kita sepakati membuat standar baru. Boleh-boleh saja, tapi saudara harus kuat menjadi ilmuwan, ya. Artinya nantinya mengubah berbagai macam yang ada di buku, ya, itu. Boleh-boleh saja suatu saat saudara menciptakan standar baru, ya, terkait dengan perubahan iklim. Wah, silakan. Bentar ya, saya minum dulu. Sampai di sini yang pelik seperti ini, yang mendalam seperti ini, adakah yang ditanyakan? Bu, mau bertanya, berarti untuk penentuan deret dari potensial elektroda itu memang berdasarkan kesepakatan saja atau memang ada penelitian khusus, Bu? Nah, kalau sudah ada satu hal yang disepakati, maka seluruh penelitian khusus yang saudara tanyakan itu semua mengacu pada kesepakatan awal ini. Ya, jadi katakanlah yang disebut 0 volt itu adalah proses di mana H2 menjadi H+, atau H+ menjadi H2. Saya tadi berharap saudara, lalu bagaimana membuat tabel potensial standar itu? Nah, saya berpikir saudara akan bertanya begitu. Nah, kalau saudara bertanya yang seperti itu, tadi sudah terjawab ya pertanyaan saudara. Pastinya semua peneliti mengacu dari kesepakatan yang sudah diambil bersama ini. Ini mendunia kesepakatan seperti ini, ya. Itu. Oke, baik. Nah, saya berharap saudara tanya itu, tapi karena tidak, tetap saya jelaskan bagaimana cara berpikir ilmuwan dahulu untuk mendapatkan data-data harga potensial standar, gitu ya. Nah, tentu harus dipasang 2 elektroda. Yang satunya tentu elektroda yang melibatkan proses H+ menjadi H2 ini. Kira-kira ini butuh elektroda apa? Nah, supaya yang berhubungan dengan reaksi redoks itu hanya 2H+ lalu menjadi H2. Berarti harus dipilih elektroda inert, yaitu dipilihlah platinum. Ya, jadi satu wadah di sana ada platinum dengan H+ di elektrolitnya, begitu ya, atau asam ya, asam di dalam elektrolitnya. Nah, harapannya ini nanti akan terjadi redoks H+ menjadi H2. Itu di satu elektroda. Elektroda lain dipasanglah yang ingin diukur. Ya, misalnya Cu. Jadi sekarang Cu dipasang dengan platinum di mana di dalamnya ada elektrolit H+. Nah, nanti dari sana akan terlihat beda potensialnya berapa. Ya. Jadi kalau H+ dan platinum itu dipasang di katoda, maka nanti tinggal
0 dikurangi X, begitu